Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, sebelumnya tak mengurangi rasa hormat saya kepada dosen pengampu daripada mata kuliah metode penelitian, yaitu Dr. Haji Mulyawan SN MMPD. Dan tak lupa yang saya hormati juga para teman-teman, para penonton yang mungkin mudah-mudahan ada yang nonton di video YouTube saya ini. Langsung saja, tidak usah basa-basi dan memperbanyak ataupun memperluas waktu. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan presentasi tentang review ataupun analisis ataupun mengidentifikasi skripsi dan jurnal dari berbagai sumber ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifat Abdul Basir, kelas PAI semester 5 PAI 2 ya, STI Al-Masuriyah. Nah, langsung saja kepada skripsi. Nah, jadi ada 10 skripsi yang saya temukan yang insya Allah akan saya paparkan. Kurang lebihnya ada 10 skripsi yang mana bertema sama ya. Jadi tentang strategi pembelajaran. Jadi 10 skripsi ini masih satu tema ya, yaitu temanya strategi pembelajaran. Langsung saja yang pertama, saya menemukan skripsi yang dibuat oleh Ani Ismatullah dengan judul Strategi dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengoptimalkan kecerdasan emosional ataupun IQ dan kecerdasan spiritual ataupun SQ. Nah, skripsi ini terbit ataupun lahir pada tahun 2022 di mana di SMAN 1 Gendangan ya. Nah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, hasil penelitian yang saya telah baca dalam skripsi tersebut adalah telah dilakukan hasil penelitian yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan persuasif, yakni mengajak siswa untuk meningkatkan kecerdasan emosional EQ dan spiritual yang dimiliki melalui kegiatan imtak. Jadi skripsi ini membuahkan hasil yaitu guru pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan persuasif. Skripsi yang kedua yaitu berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh Tuti Halawiyah Dalimunte ya, tahun 2019. Lokasi di SMP Negeri 1 Sigalanggang, Kecamatan Batangkola, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang ditemukan oleh saudari Tuti Halawiyah dalam skripsinya yaitu bahwa strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah SMP Negeri 1 Senggang-Langgang ini masih terlaksana dengan baik. Di antara strategi yang sering
diterapkan oleh guru PAI adalah dengan strategi belajar individual, strategi belajar dengan bentuk kelompok, dan strategi belajar dengan bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Nah, adapun kendala yang dialami oleh guru yaitu kurangnya minat serta bakat siswa belajar pendidikan agama Islam, adanya prinsip siswa yang hanya mengikuti proses pembelajaran saja dan setidaknya waktu untuk proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Solusi guru dalam mengatasi kendala strategi pembelajaran tersebut yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa-siswanya dengan menggunakan media pembelajaran yang relevan, diantaranya media infokus, dan dengan menciptakan hal-hal yang baru yang mampu menghadirkan suasana berbeda ketika proses pembelajaran. Skripsi yang ketiga yaitu dari skripsi Muhammad Ahsan Abdullah dengan berjudul Strategi Pembelajaran Al-Quran pada tahun 2018 di Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta dengan menggunakan metode penelitian masih kualitatif. Nah, dengan hasil dan temuannya yaitu setelah dilakukannya penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan di Pondok Pesantren Takmirul Islam dalam pembelajaran Al-Quran adalah sorogan, yakni memerintahkan santri untuk maju satu persatu di hadapan ustadz untuk disimak bacaan Al-Qurannya. Dan juga ada 5 metode yang digunakan untuk menunjang strategi pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Takmirul Islam, yaitu Ta'limul Qiraah, Hifdzul Amma bin Nador, Halaqah, dan Ta'limul Quran. Jadi sistem pembelajaran, strategi pembelajaran dilaksanakan di Pondok Pesantren Takmirul Islam itu adanya sorogan dan adanya 5 metode. Yang pertama Ta'limul Qiraah, yang kedua Hifdzuz Juz Amma, menghafal juz amma, lalu bin Nador, lalu Halaqah, dan Ta'limul Quran. Selanjutnya, saya menemukan skripsi yang dibuat oleh Muhammad Muslihat Anwar dengan judul Strategi Guru PAI dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelas 12 di SMAN 1 Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020 menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan sang peneliti yaitu dapat disimpulkan bahwa strategi guru PAI dalam memanfaatkan TIK adalah dengan menyesuaikan materi dengan media TIK yang akan dipakai. Jadi media TIK yang akan dipakai, si guru itu menyesuaikan materinya itu dengan dengan media TIK-nya, menyesuaikan. Adapun jenis-jenis media TIK yang digunakan adalah laptop, ICD, proyektor, media audiovisual, lalu jaringan internet, Wi-Fi, dan handphone Android. Sedangkan faktor pendorong adalah fasilitas TIK yang disediakan di sekolah dan kemampuan guru dalam mengoperasikan media TIK. Sedangkan faktor penghambat adalah keadaan ekonomi siswa yang lemah sehingga menyebabkan ada beberapa siswa yang tidak mempunyai handphone Android. Akses internet yang sulit dikarenakan ada juga siswa maupun siswi yang berasal dari daerah pegunungan ataupun daerah yang tak terjangkau oleh sinyal. Selanjutnya, skripsi yang kelima yaitu skripsi dari Rohmatul Khoiro Amin Putri dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak pada Siswa Pendidikan Inklusi. Lokasi di SMA Negeri 1 Gendangan Sidoarjo pada tahun 2022 dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut ada beberapa yang bisa saya jelaskan.
ada 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama, pendidikan agama Islam bagi siswa inklusi memiliki hak yang sama dengan siswa reguler pada umumnya, tidak terlepas dari komponen pembelajaran yakni kurikulum, pendidik, dan peserta didik. Jadi mau itu inklusi ataupun reguler tetap sama ya, tetap sama, tidak terlepas dari komponen yaitu kurikulum, pendidik, dan peserta didik. Yang kedua, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk kegiatan yang mendukung proses pembentukan akhlak siswa inklusi, diantaranya dengan menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran, dan membiasakan mengikuti kegiatan keagamaan. Lalu hasil yang ketiga, strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gendangan Sidoarjo itu dalam membentuk akhlak siswa inklusi menggunakan metode pendekatan personal, pembiasaan, keteladanan, pengawasan, nasihat, dan hukuman. Lalu skripsi selanjutnya yaitu skripsi yang dibuat oleh Saifullah Ahmad dengan judul Strategi Pembelajaran Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada tahun 2019 masih di SMP Integral Hidayatullah Palopo. Ya, jenjang SMP dengan pendekatan ataupun dengan metode penelitian kualitatif. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifullah Ahmad dapat disimpulkan bahwa pertama, minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Integral Hidayatullah Palopo tergolong baik. Hal ini disebabkan oleh guru PAI yang profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan kedisiplinan guru dalam mengajar. Lalu selanjutnya dapat disimpulkan bahwa strategi guru untuk meningkatkan minat belajar siswa di SMP Integral Hidayatullah Palopo melalui strategi pembelajaran inquiry yang dilaksanakan dengan baik ya. Yang selanjutnya dengan membangkitkan dan mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Selain itu, guru PAI juga menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Yang ketiga, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu ada kendala yang dihadapi oleh guru PAI dalam meningkatkan minat belajar siswa, yaitu kurangnya gairah siswa dalam mengikuti pembelajaran. Masalah ini dipengaruhi oleh faktor internal ya, dan juga oleh faktor eksternal. Selanjutnya, skripsi yang ketujuh, saya mendapatkan skripsi dengan judul Strategi Pembelajaran Daring pada masa pandemi COVID-19 mata pelajaran fikih. Kenapa saya mengambil Kenapa saya mengambil skripsi yang berjudul seperti ini, pembelajaran daring ya? Karena tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya ataupun untuk beberapa bulan ke depan ataupun beberapa tahun ke depan akan diadakan lagi sekolah ataupun pembelajaran daring, yaitu dengan alasan tertentu saya tidak tahu, mungkin saja akan terlaksana lagi pembelajaran daring. Maka dari itu saya mengambil strategi pembelajaran daring ini untuk bahan uji coba, untuk menjadikan tolak ukur ataupun menjadikan pelajaran jika nanti kedepannya itu akan terjadi lagi pembelajaran secara daring ya. Nah, lanjut. Nah, skripsi ini bertepatan di Madrasah Aliyah Al-Falah Tanggamus ya, pada tahun 2022 dengan metode penelitian kualitatif. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 mata pelajaran fikih di MA Al-Falah
Tanggamus dengan sistem pemberian materi dengan penugasan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam proses pembelajaran daring, kita membutuhkan HP dan paket data internet supaya dapat menyampaikan dan menerima pesan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kendala dalam pembelajaran daring. Adapun kendala dalam pembelajaran daring, yakni siswa tidak memiliki handphone, keterbatasan dalam menggunakan aplikasi yang tersedia, dan sinyal yang susah. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang tidak terlalu membutuhkan sinyal yang kuat, dan guru menganjurkan para siswa yang tidak memiliki handphone agar meminjam kepada saudara, orang tua, ataupun teman yang memiliki handphone. Jadi ada beberapa kendala jikalau pelaksanaan pembelajaran secara daring, ya, yaitu kurangnya sinyal, lalu banyak sekali siswa yang tidak memiliki handphone, ya. Tetapi tadi oleh penulis diberikan jalan keluarnya, ya, dengan salah satunya meminjam handphone kepada orang tua, kepada saudara, ataupun kepada teman. Gitu. Selanjutnya, skripsi nomor 8, yaitu yang ditulis oleh Roy Niko Praagung dengan judul Strategi Pembelajaran Guru untuk Keefektifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19. Skripsi ini terbit tahun 2021 di SMPN 1 Tebat Karai, ya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa di SMP Negeri 1 Tebat Karai menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun dalam mata pelajaran PAI menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dengan metode yang berbeda karena disesuaikan dengan kondisi siswa dan juga tidak merasa bosan. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan tidak sepenuhnya berhasil karena sebagian siswa masih ada yang tidak memperhatikan guru dalam mengajar. Nah, hal itu dilihat ketika guru bertanya kepada siswa dengan jawaban yang siswa berikan tidak tepat, ya, dengan apa yang guru harapkan. Walaupun sebenarnya guru tidak menuntut siswa harus memberikan jawaban yang tepat, kegiatan belajar di kelas selama pandemi tentunya kurang efektif karena jam belajar yang dibatasi, kurangnya konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran. Selanjutnya, skripsi yang berjudul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Areas Asuransi, Relevansi, Interest Assessment, Satisfaction dalam meningkatkan hasil belajar matematis serta confidence peserta didik pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Arias efektif dalam meningkatkan hasil belajar serta self-confidence peserta didik. Dapat ditunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar matematika peserta didik mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari rata-rata nilai hasil belajar pre-test dan rata-rata nilai hasil belajar post-test, yaitu dari 22.358 rata-rata nilai pre-test menjadi 47,7053, ya, rata-rata nilai post-test setelah diberikan perlakuan model pembelajaran Arias. Dalam model pembelajaran Arias terdapat tahapan, yaitu asuransi ataupun percaya diri. Pada tahapan ini lebih terfokus dalam menanamkan kepercayaan diri peserta didik di dalam kelas karena terdapat
tahapan itu, tingkat kepercayaan diri peserta didik dapat meningkat, serta dapat dilihat dari presentase hasil angket, pretest, dan posttest mengalami peningkatan pada setiap indikator, yaitu dari rata-rata presentasi sebesar 59,25% menjadi 76,75%. Yang terakhir, strategi pembelajaran ya. Masih strategi pembelajaran dengan judul skripsi strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika pada anak berkebutuhan khusus, yang ditulis oleh Nabila Amiratus Solihah pada tahun 2020 di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang ya, dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil analisis deskriptif dari penelitian ini menunjukkan bahwa satu strategi pembelajaran matematika dalam kategori baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan frekuensi jawaban responden dengan nilai rata-rata 32,6. Nah, lalu yang kedua, prestasi belajar matematika siswa ABK ataupun anak berkebutuhan khusus dalam kategori baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan frekuensi jawaban responden dengan nilai rata-rata 89,75. Yang ketiga, strategi pembelajaran matematika ada hubungan terhadap prestasi belajar matematika siswa ABK. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji korelasi kendali diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,039 lebih besar 0,05. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H yang dilakukan diterima, sedangkan HO ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara strategi pembelajaran matematika dengan prestasi belajar matematika siswa ABK di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Berdasarkan tabel tersebut, untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, nilai yang diperoleh sebesar 0,703 terletak antara 0,51 sampai 0,75. Dapat dinyatakan bahwa antara variabel strategi pembelajaran matematika dengan prestasi belajar matematika siswa ABK adalah korelasi yang tergolong kuat, sehingga semakin baik strategi pembelajaran matematika, maka prestasi belajar matematika akan semakin meningkat. Nah, demikian 10 skripsi yang saya temukan dan yang saya ambil. Selanjutnya kita berlanjut kepada 10 artikel jurnal yang akan saya identifikasi ataupun yang saya akan review, analisis ya. Di sini ada 10 jurnal yang saya pilih. Sebenarnya saya mendownload lebih dari 10 ya, hampir 18 artikel jurnal, tetapi saya ambil hanya 10. Jurnal pertama yaitu yang ditulis oleh Samsu S dengan judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Antisipasi Krisis Akhlak Peserta Didik pada tahun 2015 di SMA Negeri di Palopo dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan, pertama, guru PAI pada SMA Negeri di Palopo sering menerapkan strategi pembelajaran secara variatif. Lalu guru PAI pada SMA Negeri di Palopo sangat sering melakukan upaya antisipasi krisis akhlak. Peserta didik melalui pendidikan akhlak mengatasi krisis akhlak, optimalisasi peran guru, dan pembelajaran akhlak. Yang kedua, strategi pembelajaran yang diterapkan guru PAI tidak signifikan berimplikasi terhadap upaya antisipasi krisis akhlak peserta didik pada SMA Negeri di Palopo. Lalu jurnal yang kedua yaitu
dengan judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 yang ditulis oleh Luluk Ifadah Sigit Triutomo pada tahun 2019 dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran PAI era revolusi industri 4.0 antara lain satu diantaranya berkurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, lalu peran guru yang tergeser oleh teknologi, peserta didik kehilangan sikap tawadu dan konsep keberkahan ilmu kepada guru, semakin terkikisnya nilai spiritualitas dalam pembelajaran guru harus menjadi suri toladan bagi peserta didik sehingga peserta didik tidak kehilangan figur panutan pada realitas kehidupannya. Semakin kaburnya sanad keilmuan dari referensi yang didapatkan melalui media digital. Lalu jurnal yang ketiga yang ditulis oleh Dedi Wahyudi dan Tuti Alfiah dengan judul Studi Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Inteligensi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada tahun 2016 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, hasil dari analisis tersebut adalah multiple intelligence ataupun kecerdasan majemuk merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan, menjawab, atau menyelesaikan suatu masalah baru. Setiap peserta didik mempunyai kecerdasan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Peserta didik mempunyai cita-cita dan tentunya cita-cita setiap anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap peserta didik mempunyai keunikan tersendiri dalam kecerdasan dan pola berpikirnya. Peserta didik akan lebih mudah menguasai suatu bidang jika memang dia berbakat dalam bidang itu. Begitu juga dengan keterampilan yang dimiliki setiap anak akan berbeda juga. Jadi pada dasarnya peserta didik mempunyai keahlian dan kecerdasan dalam bidangnya masing-masing. Dengan menggunakan metode yang sesuai dengan sebuah aktivitas pembelajaran, maka akan tercipta proses dan hasil pembelajaran yang efektif sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Jurnal yang keempat yaitu yang ditulis oleh Imam Tabrani dan Siti Mariatul Qutbiyah dengan judul Strategi Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Masa Pandemi COVID-19 ya. Ini hampir sama dengan skripsi yang tadi ya. Masih tentang pada masa pandemi COVID-19 ya. Meskipun ini jurnal ditulis pada tahun 2022 ataupun terbitnya pada tahun 2022 di SMP Plus Al-Hidayah Purwakarta dengan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa melalui observasi wawancara kepada narasumber di SMP Plus Al-Hidayah Purwakarta, pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi ini, guru PAI membuat sebuah perencanaan seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu melakukan pelaksanaan diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, kemudian menggunakan dengan strategi ekspositori dan inkuri dalam metode yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan pemberian tugas. Bentuk motivasi yang dilakukan oleh guru PAI kepada siswa SMP Plus Al-Hidayah ini yaitu guru memberikan pujian, memberikan hadiah, memberikan kompetensi ataupun saingan, hukuman, dan memberikan nilai tambahan untuk siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oleh karena itu dapat dilihat dari evaluasi pembelajaran
yang telah guru lakukan dengan melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi ini mengetahui peningkatan pembelajaran siswa pada ketika pembelajaran berlangsung dan sebagian besar siswa sudah termotivasi dengan baik. Jurnal yang selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Sobri pada tahun 2021 dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Internalisasi Nilai-Nilai Moral ya, di sekolah dasar dengan metode penelitian kualitatif. Nah, adapun hasil penelitiannya adalah pertama strategi keteladanan ataupun modeling dalam internalisasi nilai-nilai moral di SDN Pegadungan 07 pagi dengan jalan 1A keteladanan internal ataupun internal modeling, B keteladanan eksternal modeling. Lalu selanjutnya strategi penanaman nilai edukatif yang kontekstual dalam internalisasi nilai-nilai moral. Lalu strategi penguatan nilai-nilai yang ada dalam internalisasi nilai-nilai moral dilakukan dengan menganjurkan untuk internalisasi nilai-nilai moral keagamaan dengan melalui kemampuan dan pengalaman guru dalam memberikan nasihat dan mendorong siswa untuk senantiasa bertanggung jawab. Lalu yang selanjutnya jurnal yang keenam yaitu yang ditulis oleh Moh Syahroni Hasan dan Nurul Cumaidah dengan judul Strategi Pembelajaran PAI Anti Radikalisme. Nah, anti radikalisme di SMP Negeri 1 Ngoro Jombang dengan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah langkah-langkah pembelajaran PAI dalam mencegah radikalisme dimulai dengan 1. Pendahuluan, salam, berdoa, dan mengulang dengan singkat materi yang kemarin. Lalu yang B, penyampaian materi baru. Penyampaian materi baru kemudian anak diuji satu persatu di hadapan guru. Lalu C, pembelajaran ditutup dengan doa dan pemberian motivasi ataupun kuis-kuis pada siswa. Lalu hasil yang selanjutnya strategi pembelajaran PAI dalam mencegah radikalisme dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dilakukan pembelajaran PAI dalam kelas dan yang kedua pembelajaran dalam mencegah radikalisme di luar kelas, yaitu melalui pendekatan kepada siswa, melakukan pembiasaan yang dapat membentuk pribadi siswa, membuat kelas khusus di luar jam sekolah untuk menjelaskan bahaya radikalisme. Melakukan acara-acara keagamaan, salah satunya dengan upacara peringatan Hari Santri, peringatan Isra Mi'raj, dan juga membuat buku pribadi siswa yang berisi tentang tata tertib sekolah dan juga poin-poin pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Abdus Salam Laitupa dengan judul Strategi Pembelajaran Guru PAI dalam Memotivasi Belajar Siswa pada tahun 2021 di SMA Negeri 1 Leihitu dengan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam memotivasi belajar siswa yakni strategi ekspositori yang merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa agar dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selain itu, strategi pembelajaran inquiry yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Strategi di atas, guru dapat secara efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari strategi tersebut, guru menggunakan pendekatan metode yakni metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan metode penugasan ataupun metode resitasi.
Jurnal yang selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Nanang Wahyudi dan Hendro Widodo dengan judul Inovasi Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Brain Based Learning di SMK Muhammadiyah 1 Temon dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan model Brain Based Learning lebih memberikan hasil yang optimal. Ya, peserta didik lebih menghayati proses pembelajaran serta memberikan dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Strategi Guru dalam Pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus. Ya, tadi deskripsi ada juga. Tapi ini jurnal yang ditulis oleh Wela Oktari, Hendra Harni, dan Deriwanto pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini memperoleh simpulan bahwa strategi guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di SLBN 1 Kapahiang, ya, Kapahiang diawali dengan pertimbangan beberapa aspek, yaitu satu, pelayanan pada siswa yang terfokus pada pola perilaku guru dalam interaksi edukatif di sekolah, pada aspek penyesuaian kurikulum dan aspek pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan pembiasaan terutama pada materi-materi praktek ibadah. Nah, yang terakhir, jurnal yang saya temukan dengan judul Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam dengan Media PowerPoint dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan yang ditulis oleh Sigit Triharyanto, lalu Eko Supriyanto, lalu Mutopin dan Zahratul Uyun pada tahun 2020 di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah PK Bayat, ya, dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayat telah menerapkan kurikulum 2013, sehingga guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Di antara peranan guru yang ditunjukkan di kedua sekolah tersebut adalah guru sebagai perencana, pengelola, pelaksana, dan evaluator. Selain itu, guru juga berperan sebagai pentransfer ilmu, pembina akhlak mulia, mediator, dan fasilitator. Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode PowerPoint di kedua sekolah tersebut mampu memberikan motivasi dan meningkatkan semangat belajar peserta didik serta prestasi belajarnya. Dalam pemanfaatan strategi tersebut mampu menjadikan proses pembelajaran semakin lebih menarik, efektif, efisien, dan dapat membantu dalam pengkondisian peserta didik dalam proses pembelajaran serta menambah rasa percaya diri bagi guru pendidikan agama Islam. Nah, mungkin itu 10 jurnal ya yang saya temukan dan yang saya ambil. Ya, mungkin sekian 10 skripsi dan 10 jurnal. Lalu selanjutnya kesimpulan. Dari hasil analisis 10 skripsi dan artikel jurnal, saya berencana mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, karena saya itu berbasis pondok pesantren dan sekolah, maka saya itu berencana mengambil 2 judul. Yang pertama, judulnya yaitu Strategi Pembelajaran Tradisional dalam Meningkatkan Intelektualitas Santri di Pondok Pesantren. Lalu yang kedua, judul skripsi saya yaitu Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan
motivasi belajar siswa, dan agar siswa senantiasa berpikir kritis dan analitis. Ya, yang dua-duanya itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf juga jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.